setiap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi selalu diawali dengan tanda-tanda. Nah, anehnya adalah kenapa ketika orang menyampaikan prediksi atau ramalan, tidak sedikit yang mengatakan itu mendahului Tuhan. Salam Rahayu. Ramalan atau prediksi adalah salah satu ikhtiar dengan cara membaca tanda-tanda. Ini yang perlu dipahami, bahwa setiap peristiwa sebelumnya selalu diawali oleh tanda-tanda. Ini sudah menjadi suatu kepastian. Hanya saja terkadang kita tidak peka. Saya berikan contoh, ketika akan turun hujan, maka akan diawali dengan tanda-tanda yaitu mendung. Ketika seorang wanita akan mengalami kehamilan, maka tanda-tandanya dia akan mual-mual, muntah-muntah, gak enak makan, pucat, dan setelah itu kemudian perut mulai membesar. Kemudian ketika seorang wanita hendak melahirkan, diawali dengan tanda-tanda mulas-mulas, kemudian pecah ketuban, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh, dan ini sebenarnya bisa untuk menjadi tolak ukur bahwa setiap kejadian, setiap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi selalu diawali dengan tanda-tanda. Ada yang namanya prediksi cuaca atau ramalan cuaca. Ini sama-sama ramalan. Bedanya adalah ramalan cuaca mereka menggunakan teknologi. Kemudian ramalan-ramalan yang disampaikan oleh para winasis berdasarkan kemampuan mereka membaca tanda-tanda melalui perilaku alam, tidak menggunakan teknologi. Itu yang membedakan. Tapi keduanya adalah sama-sama ramalan, sama-sama prediksi sebelum terjadi. Nah, anehnya adalah kenapa ketika orang menyampaikan prediksi atau ramalan, tidak sedikit yang mengatakan itu mendahului Tuhan. Tapi ketika ramalan cuaca menyampaikan akan begini, akan begitu, tidak satupun orang yang mempersoalkan. Ini adalah salah satu kekonyolan-kekonyolan buah dari orang-orang yang tidak mau berpikir, hanya sekedar ikut-ikutan. Karena memang diakui tidak diakui, kondisi kita saat ini memang seperti itu. Sehingga sangat mudah kita dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Hanya karena kita tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akal kita. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa peristiwa yang akan terjadi setelah bulan Suro ini. Di antaranya prediksi yang pertama, ngunduh woeh pakarti. Jadi kita semua, siapapun akan menerima apa yang selama ini kita tanam. Ketika di masa lalu kita banyak berbuat baik, tidak merugikan orang, tidak melakukan kesoliman-kesoliman, ia akan menerima karma baiknya. Begitupun sebaliknya, ketika siapapun di tahun sebelumnya banyak melakukan kejahatan, banyak merugikan orang, menipu dan lain sebagainya,
maka dia akan menerima karma buruknya. Dan ini akan terjadi mulai dari bulan Suro ini. Karena seperti yang sudah saya sampaikan bahwa semesta ini sedang melakukan perubahan besar-besaran. Kemudian peristiwa yang akan terjadi berikutnya, Satrio nyandang wirang. Artinya bahwa banyak kesatria yang akan dipermalukan, wirang atau dipermalukan. Satrio atau kesatria yang dimaksudkan adalah mereka-mereka orang yang menjadi pemimpin. Entah dia adalah seorang pemimpin di daerah, di desa, juga pemimpin-pemimpin spiritual. Ketika ia adalah seorang yang memiliki pengikut, dia dikategorikan sebagai para kesatria. Dan mulai bulan Suro ini, mereka-mereka akan dipermalukan. Tentunya yang selama ini menyembunyikan keburukan-keburukannya, ambisi-ambisinya atas nama, misalnya atas nama masyarakat, atas nama agama, dan lain sebagainya. Kemudian prediksi yang selanjutnya, bumi ilang kertane. Artinya adalah bahwa bumi ini sudah kehilangan kesuburannya. Ini semua tidak lepas dari perilaku perbuatan-perbuatan manusia-manusia yang merusak alam. Lalu prediksi yang berikutnya, bali marang sejatine. Artinya bahwa kita semua akan kembali kepada kesejatiannya. Jadi kita akan kembali kepada jati diri masing-masing. Kita akan kembali kepada tradisi budaya leluhur kita. Tidak hanya leluhur orang Jawa. Jadi semua akan kembali kepada tradisi dan budaya leluhurnya. Jadi sedikit saya tambahkan, bagi yang salah memahami ini, kembali kepada tradisi dan budaya leluhur bukan berarti meninggalkan keyakinan atau agama yang selama ini kita anut. Bukan itu yang dimaksudkan. Setelah sekian lama, berpuluh-puluh tahun, kita jauh meninggalkan budaya dan tradisi leluhur kita. Selain kehilangan jati diri, kita juga kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Nah ini. Kemudian prediksi selanjutnya, kang asli bakal digolei. Artinya orang akan mencari sesuatu yang asli. Jadi bukan imitasi. Selama ini kita banyak tertipu karena kita hanya bisa melihat penampilan. Kita tidak peduli dengan isinya. Hingga ketika orang berpenampilan menjanjikan, maka kita akan mempercayainya. Terlepas yang ia sampaikan atau yang ia ajarkan benar atau salah. Yang benar-benar berisi, memiliki ilmu, hanya karena tidak bisa menunjukkan penampilan yang menjanjikan, justru malah ditinggalkan. Jadi orang lebih memilih kulit daripada isinya. Ini yang terjadi selama ini. Hanya saja mungkin bagi sebagian orang tidak menyadari ini, karena mungkin terlalu sibuk dengan urusan-urusannya. Tapi bagi sebagian orang yang punya kepedulian, yang selalu meluangkan waktu untuk mengamati sekelilingnya, tentunya mereka tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Itulah prediksi-prediksi yang akan terjadi mulai bulan Suro ini dan di bulan-bulan seterusnya. Jadi ini akan terus terjadi
sampai Nusantara ini benar-benar berubah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu.